Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan channel cerita kisah motivasi. Bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kepada yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Dan saya berdoa semoga rekan-rekan senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Di sini saya akan bercerita tentang berdirinya Kerajaan Tumapel, atau yang sering orang menyebutnya sebagai Kerajaan Singosari. Kalau berbicara masalah Kerajaan Tumapel, maka tidak lepas daripada cerita masalah Ken Arok. Karena Ken Arok adalah merupakan pendiri Kerajaan Singosari sekaligus sebagai raja yang pertama. Jadi Alkisah setelah berhasil membunuh Tunggul Amtung, maka Ken Arok menikahi Kededes dan menggantikan Tunggul Amtung sebagai penguasa Tumapel. Setelah menjadi penguasa Tumapel, maka timbul di hati Ken Arok untuk memisahkan diri dari Kerajaan Kediri. Pada tahun 1222 timbul perselisihan antara para Brahmana dengan Raja Kediri, yaitu Raja Kertajaya. Akhirnya karena mendengar Tumapel akan melepaskan diri dari Kediri, maka para Brahmana pun bergabung dengan Tumapel. Dan kemudian terjadilah pertempuran di desa Gantar yang dimenangkan oleh Ken Arok dan pasukannya. Kemudian Ken Arok mendirikan Kerajaan Tumapel yang beribu kota di Kota Raja, dan sekaligus mengangkat dirinya sebagai raja yang pertama dengan gelar Sri Raja Sabatra Sang Amurbabumi. Ken Arok memerintah Kerajaan Tumapel dari tahun 1222 sampai 1240. Alkisah setelah mendengar bahwa Ken Arok menjadi raja yang pertama dari Kerajaan Tumapel, maka anak Anusapati yang merupakan darah daripada Tunggul Amtung mendengar bahwa pembunuh ayahnya adalah Ken Arok, maka timbul dendam di hatinya untuk membalas dendam. Pada tahun 1247, Ken Arok berhasil dibunuh oleh anak dari Tunggul Amtung dan Kededes yang bernama Anusapati, sekaligus mengangkat dirinya sebagai Raja Tumapel yang kedua. Pada tahun 1249, Toh Jaya, anak Ken Arok dari Selir yang beristrikan Umang, kemudian gantian membalas dendam kepada Anusapati dengan membunuh Anusapati dan mengangkat dirinya sebagai Raja Tumapel yang ketiga. Ranggawuni adalah anak dari Anusapati yang dibunuh oleh Toh Jaya. Karena dia dendam pada Toh Jaya yang telah membunuh ayahnya, maka dia dengan pasukan khususnya pada tahun 1250 membunuh Toh Jaya, menggulingkan Toh Jaya dan sekaligus mengangkat dirinya sebagai raja yang keempat dari Kerajaan Tumapel. Pada tahun 1253, Ranggawuni yang bergelar atau Wisnuwardana itu mengangkat anaknya Kertanegara sebagai raja muda atau Yuwaraja, sekaligus mengganti nama ibu kota kerajaan menjadi Singhasari atau sering diucapkan Singosari. Maka hingga saat ini orang banyak menyebut sebagai Kerajaan Singosari. Kemudian pada tahun 1272, Raja Wisnuwardana menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya Prabu Kertanegara, dan Kertanegara memerintah Tumapel atau Singosari sampai tahun 1292 hingga runtuhnya Kerajaan Singosari. Untuk sedikit tambahan pengetahuan, sebenarnya versi cerita dari berdirinya Kerajaan Tumapel itu ada dua versi, menurut Kitab Pararaton dan menurut Negara Kertagama. Kalau menurut Negara Kertagama, pendiri kerajaan itu bernama Ranggarajasa Sanggrinata Putra. Kemudian raja-rajanya terdiri dari 4 orang, yaitu Anusapati, Wisnuwardana, dan terakhir adalah Kertanegara. Jadi di sini ada perbedaan antara Kitab Pararaton dan Kitab Negara Kertagama. Dan kemudian juga sebagai tambahan pengetahuan, Kitab Pararaton itu penciptanya tidak diketahui, dan artinya Pararaton itu adalah para penguasa atau kitab para raja. Kitab Pararaton ditulis diperkirakan pada tahun 1400-an pada era akhir Kerajaan Majapahit. Sedangkan Kitab Negara Kertagama sering juga disebut sebagai Kitab Desa Warnana, yang berarti negara dengan tradisi spiritual atau kisah daerah-daerah Majapahit. Itu diciptakan oleh Empu Prapanca dengan bahasa Jawa Kawi pada tahun 1365. Jadi di sini ada perbedaan antara Kitab Pararaton dan Kitab Negara Kertagama. Apabila Anda mengatakan atau tinggal Anda katakan dari mana Anda berpedoman,
atau sumber cerita yang ada. Demikian cerita dan kisah saya tentang berdirinya Kerajaan Tongapel. Semoga cerita saya yang sedikit bisa menambah pengetahuan rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum.